Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan coba melihat lebih luas lagi cakupan mengenai konten software engineering. Kalau dalam bahasa saya, itu kita melihat dari perspektif helikopter view. Kita tahu kalau di atas helikopter kita bisa melihat banyak puzzle lebih luas lagi, sehingga pikiran kita lebih wawasan kita lebih terbuka. Beda ceritanya kalau kita mendapatkan sesuatu yang hal baru, tiba-tiba kita langsung disodori banyak hal di depan mata. Bus gitu, pasti akan kelabakan, akan bingung. Ini maksudnya bagian apa? Seperti ibaratnya kalau tiba-tiba kita berada pada sesuatu yang besar di depan mata, warnanya abu-abu. Kita nggak tahu ini bagian apa, ini apa, dan seterusnya. Tapi begitu kita zoom out sedikit demi sedikit, kita akan tahu ini bentuknya kayak buntut. Terus buntut apa ya? Kita zoom out lagi, kemudian kelihatan kalau ini ternyata badannya besar. Zoom out lagi, ternyata ini bagian dari gajah. Sehingga helikopter view itu insya Allah bisa membantu kita lebih mudah memetakan apa sih sebenarnya yang sedang kita pelajari. Baik, tapi sebelumnya saya akan mengajak kita semua membayangkan, coba perhatikan ilustrasi berikut. Pernah enggak Anda membayangkan sebuah orkestrasi yang begitu hebat, yang begitu spektakuler? Mungkinkah itu bisa dikerjakan dalam waktu 1 hari, tiba-tiba langsung bisa perform sebegitu hebatnya? Atau perlu banyak persiapan, perlu banyak konsep ini itu, rencana, dan seterusnya? Ya, pasti harus melewati sebuah proses yang panjang untuk mendapatkan hasil yang spektakuler. Nah, kemudian coba bayangkan sebuah rumah yang begitu mewah. Mungkinkah rumah ini dikembangkan tanpa rencana? Pasti tidak. Pasti ada sebuah konsep yang sudah merencanakan, nanti di atas tanah sekian meter persegi ada sekian ruang tamu, ada berapa kamar, bentuknya kamar, lightingnya bagaimana, sirkulasi udaranya bagaimana, dan seterusnya. Pasti ada rencana. Kemudian, mungkinkah sebuah software atau aplikasi yang begitu populer, begitu canggih, yang bisa memilihkan lagu bagus buat kita, bisa dikembangkan tanpa rencana sama sekali? Saya kira nggak mungkin ini tanpa rencana. Pasti melewati sebuah proses yang panjang sehingga bisa menghadirkan produk yang berkualitas. Nah, ada banyak sekali tipe software seperti yang ada kita ulas pada video sebelumnya, bahwa produk digital itu variannya, software itu variannya sangat luas. Ada yang sifatnya real time, ada yang bisa generate data, ada yang membuat simulasi yang begitu berat, kemudian ada yang sifatnya untuk entertainment, ada yang sifatnya standalone, dan banyak sebagainya. Silahkan nanti dicek pada video sebelumnya. Nah, dari berbagai macam varian software itu, ditambah lagi dengan siapa yang mengembangkan, stakeholder siapa apa aja yang terlibat di dalamnya, kemudian ada mungkin ada programmernya, ada testernya, ada product manager, dan kompleks sekali saya kira, sehingga saya nyebutnya sebenarnya adalah proses pembuatan sebuah produk digital atau rekayasa engineering ini, rekayasa software engineering ini sebenarnya adalah hal yang complicated. Kenapa? Karena melibatkan banyak resources, melibatkan banyak knowledge, dan bahkan ada banyak approach yang mungkin hasilnya beda sentuhan akan beda hasil. Itulah yang saya sebutkan sebagai complicated. Mungkin untuk software yang skalanya lebih luas sudah nggak complicated, melainkan sudah kompleks. Nah, software engineering is complicated. Kenapa? Karena varian softwarenya ada banyak, kemudian ditambah lagi stakeholder yang terlibat juga banyak. Itu pun level knowledge-nya belum tentu setara. Artinya ada yang paham, ada yang kurang paham, ada yang nyantol, ada yang enggak, dan seterusnya. Variannya begitu luas. Nah, saya akan membawa analogi membangun sebuah software. Membangun sebuah software itu sebagai
dengan ilustrasi yang sangat sederhana, yang mungkin sangat mudah kita bayangkan, karena itu ada di kehidupan sehari-hari kita. Seandainya kita membuat sebuah rumah, ya. Seandainya kita membuat rumah, kan nggak mungkin kita membangun rumah itu sendirian, alone, nggak mungkin. Pasti akan melibatkan beberapa orang. Mungkin bagi beberapa orang itu pilih borongke, istilahnya itu. Borongke itu kita berarti cuman konsultasi dengan satu orang yang dipercaya, kemudian sisanya pasrah mau dikembangin bagaimana. Nah, prosesnya yang pertama diawali dari rencana, konsultasi, ya, yaitu cerita dulu rumah tanahnya ada di sebuah desa X, kemudian di situ kira-kira di kampung apa, di perumahan, akses masuknya bagaimana, sudah ada parit atau belum, kemudian luas tanahnya berapa, kanan kirinya sudah ada bangunan apa belum, itu kan semua kita cerita keadaannya, ya, kita rencana, kemudian kita ceritakan ke expertnya bahwa nanti saya pengen rumahnya bentuknya yang model seperti ini, nanti kamarnya ada 3, saya pengennya karena saya suka dengan komunitas, jadi pengennya rumah ini welcome untuk banyak orang. Itu ada filosofinya dan ada bentuk-bentuk yang direkomendasikan. Nah, itu bagian rencana dan konsultasi. Kemudian setelah konsultasi, informasinya terkumpul, kemudian dibuatkan layout desainnya. Siapa yang membuatkan? Yang membuatkan tentu orang yang expert atau kontraktor atau apapun namanya itu. Dibuatkan layout desainnya. Mulai muncul denahnya. Kamarnya nanti ada di sudut sini, ruang tamunya di sini, pintu masuknya di situ, sirkulasinya ini. Bahkan mungkin kalau sudah lengkap, mungkin ada nanti tamannya di sini, kemudian luasnya berapa. Nah, itu kemudian kita dimintakan approval ke kita, sudah oke apa belum. Kalau sudah oke, lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya detailing dengan 3 dimensi. Tingginya mulai dibentuk, kemudian dari situ muncul estimasi biaya batu batanya butuh berapa, semennya butuh berapa, dan seterusnya. Itu mulai kelihatan detail. Nah, setelah kita approve, karena saya yang punya rumah, kita approve, oke, lanjut ke next step-nya adalah membangun, building, tukang dikerahkan, kemudian beberapa armada pasir didatangkan, dan seterusnya, sehingga sudah mulai kelihatan bentuknya. Begitu kelihatan bentuknya, saya sebagai pemilik rumahnya melakukan inspeksi, benar nggak sesuai dengan gambar apa enggak, luasnya gimana, kurang ini kurang itu. Ternyata biasanya rencana dengan kenyataan itu sedikit berbeda, jadi mungkin perlu sedikit dibenahkan. Setelah itu mungkin sudah mulai memenuhi 80%, jadi di approval, oke, sudah layak dihuni, baru saya tinggal start living. Setelah itu proses maintenance. Nah, kawan-kawan semua, membangun sebuah rumah tentu kalau saya mengibaratkan itu relatif lebih mudah daripada membangun sebuah software. Kenapa? Karena membangun rumah itu barangnya ada, kelihatan, bisa diraba, progresnya benar-benar bisa dilihatkan dengan mata gitu. Jadi kalau misalnya sehari nggak ada penambahan apa-apa, ya kelihatan kalau nggak perform gitu timnya kontraktor. Tapi kalau software itu ada beberapa hal yang kelihatan mata, yaitu, dan itu bagian yang paling sedikit, ya cuman interface saja, sisanya nggak kelihatan teman-teman, sisanya nggak kelihatan. Jadi saya bahkan beberapa expert itu menyebut sebagai mengembangkan sebuah software itu sulit karena sifatnya software intangible, tidak berwujud. Yang berwujud cuman user interface-nya aja, sisanya nggak berwujud. Database nggak ada wujudnya, ya yang tahu cuma developer. Kita kalau mau ngomong ke orang awam, ngomongin database pasti akan susah. Kemudian koneksi istilahnya data, format data yang dikirim dari API backend ke frontend menggunakan JSON atau XML, yaitu yang tahu cuman kita, orang awam nggak tahu, dan itu pun kalau kita frekuensinya nggak sama nggak akan bisa diomongkan. Jadi susah untuk membuat software, relatif lebih susah
karena banyak hal-hal yang sifatnya intangible. Belum nanti mengukur satu fitur itu nanti bisa timelinenya berapa panjang dan seterusnya, integrasinya dengan komponen-komponen yang lain. Nah, itu yang membuat membangun software itu relatif lebih susah daripada membangun sesuatu hal yang sifatnya fisik. Nah, seperti halnya membangun software itu pun juga melalui fase-fase atau tahapan proses. Dimulai dari communication, kemudian direncanakan. Communication dan planning ini untuk menentukan sebenarnya apa sih yang mau kita bangun. Ini mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian mengidentifikasi solusi yang tepat bagaimana. Kemudian setelah tahap mengumpulkan informasinya selesai, kemudian di modeling itu kalau dalam membangun rumah itu dibangun layoutnya, dibangun 3D-nya, dibangun estimasinya. Nah, kalau di software itu namanya software modeling. Kemudian mulai tahap coding, construction, kalau di sini disebut sebagai construction, atau kemudian tahap berikutnya setelah di construction di deploy itu berarti di live-kan ke sebuah server production sehingga bisa dinikmati oleh semua penggunanya. Beberapa referensi menyebutkan dengan bahasa yang lain, tapi kurang lebih intinya sama, persis. Ada requirement, menentukan kebutuhan-kebutuhan yang perlu diakomodir, kemudian melakukan desain, melakukan implementation, verification, hingga step terakhir adalah operation and maintenance. Nah, ini tadi baik requirement maupun yang diawali dengan requirement maupun yang diawali dengan communication pada intinya adalah sama. Hanya saja ini terminologi atau istilahnya saja yang berbeda. Yang kita sampaikan di sini adalah bahwa membangun software itu prosesnya butuh melewati step by step. Ya, sekali lagi, membangun software ini prosesnya harus melewati step by step. Ya, step ini dulu, step itu, step berikutnya. Sehingga karena sifatnya ini sekuensial, artinya desain tidak akan bisa dilakukan sebelum requirement-nya selesai. Begitu pula proses implementasi tidak bisa dikerjakan sebelum desainnya terwujud. Begitu seterusnya, sehingga beberapa referensi atau expert menyebutnya sebagai waterfall models. Nah, kenapa waterfall? Karena dilihat dari perspektif waktu itu time sequence ya, jadi berurutan. Nggak bisa dikerjakan langkah ketiga sebelum selesai langkah kedua. Begitu seterusnya. Itulah disebut sebagai waterfall models. Nah, ternyata teman-teman, waterfall models itu ya it's good, ini bagus untuk tipikal project-project tertentu ternyata, untuk tipikal varian software tertentu dan constraint batasan-batasan tertentu. Pada faktanya ada banyak kendala yang mengikuti. Misalnya ternyata mengumpulkan requirement itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. It's not easy dan bahkan beberapa misinterpretation. Jadi yang dimaksud klien itu menyebutnya sebagai itu, kita mengartikan sebagai seperti ini. Kita ada perbedaan makna. Itu sangat sering terjadi. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya lebih detail. Nah, berikutnya, karena ada banyak kendala ini tadi, sehingga muncullah varian-varian waterfall. Muncullah variasi-variasinya waterfall. Ada yang disebut dengan V-model di sebelah pojok kiri bawah. Ada yang disebut dengan V-model. V-model itu artinya mulai dari requirement modeling itu langsung di cross check dengan acceptance testingnya. Jadi testingnya langsung ditaruh di awal untuk mengkonfirmasi. Kemudian cross check ya, ini sebagai cross check. Architectural design langsung di cross checkkan dengan sistem testing dan seterusnya. Nah, ada juga varian-varian yang lain seperti spiral. Kemudian ada lagi yang tengah ini adalah
membangun software dengan metode incremental, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas detailnya pada video atau materi berikutnya. Tapi yang jelas di sini yang kita sampaikan, yang saya garis bawahi adalah waterfall model memiliki beberapa kelemahan, kekurangan, tapi bukan berarti buruk, sehingga muncullah varian-varian untuk melengkapi, muncullah varian-varian untuk menyempurnakan. Tentunya ini tidak ada yang paling baik, nggak ada yang paling buruk, semua tergantung pada tipe software yang dikembangkan, tergantung pada tipe tim yang sedang dibangun, timnya seperti apa. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan atau alternatif lainnya selain waterfall itu ada yang disebut dengan agile. Nah, hati-hati, agile itu bukan model software, ini tidak setara dengan waterfall. Ya, sekali lagi ya, agile itu, kalau teman-teman mendengar istilah agile itu jangan disetarakan dengan waterfall atau V model atau spiral model. Melainkan agile itu adalah sebuah mindset. Sekali lagi, agile adalah sebuah mindset yang mengutamakan value-value, terutama 4 value. Dan di manifesto agile itu memang ada 4 value ini yang seperti yang teman-teman saksikan di layar. Pertama, individuals and interaction over process and tools. Agile lebih menitik beratkan pada kontribusi individual dan interaksi antar individu daripada proses and tools. Itu kalau bahasa Jawanya itu mbuh piye carane dadi ya gitu. Itu berbeda ya, bukan pendekatan seperti itu, melainkan lebih mendekatan pada human, lebih menghargai kontribusi secara personal dan individu. Kemudian working software over comprehensive documentation, tapi bukan berarti documentation nggak penting. Ini hanya beberapa shortcut untuk bisa lebih cepat mendeliver produk kepada siapa? Kepada product owner atau kepada klien. Kemudian customer collaboration over contract negotiation. Nah, kalau di waterfall yang awal tadi kan requirement itu harus selesai di depan, kemudian harus ada approval, sign kontrak, deal, oke, nggak bisa diubah, itu artinya dikunci. Nah, sedangkan kalau di agile itu relatif berbeda, karena customer itu diajak berkolaborasi sehingga tidak dikunci mati. Nah, sehingga tidak dikunci mati requirement-nya. Kemudian lebih responding to change over following a plan, jadi lebih dinamis. Sekali lagi, agile ini adalah mindset dengan mengutamakan 4 value ini. Nah, barulah kemudian dari 4 value ini muncullah varian-variannya. Ada Scrum, ada Kanban, kemudian ada extreme programming dan beberapa alternatif yang lain. Ada feature driven development. Inilah yang baru bisa di apple to apple dengan waterfall. Bisa dibandingkan head to head dengan spiral development tadi. Ini varian agile modelsnya. Sedangkan agile itu sendiri bukan model, melainkan mindset ya, mindset. Oke, next. Nah, ini semakin menarik. Jadi kita mulai punya pengetahuan agak banyak nih, lebih banyak nih mengenai ternyata software proses seperti ini, model-model pengembangannya seperti itu, dan seterusnya. Nah, seandainya suatu saat nih teman-teman mendapatkan satu statement gitu, ngapain sih pakai software engineering kelamaan gitu kan, udah pakai desain pattern, desain thinking aja, pakai desain sprint aja. Tunggu dulu, ini yang harus diluruskan. Ternyata baik desain sprint, desain thinking, lean startup itu adalah varian yang jauh lebih sederhana dari software engineering. Bukan itu suatu hal yang berbeda, bukan hal yang berbeda, melainkan ini adalah
bagian kecil dari software engineering yang sudah disimplify sedemikian rupa sehingga jauh lebih faster to learn. Jadi ini lebih singkat, lebih cepat untuk dipelajari dan lebih murah tentunya karena cost-nya untuk mempelajari konsep ini jauh lebih sederhana. Nah, sebenarnya konsep design thinking, design sprint ini kalau saya membaca beberapa referensi dan menyimpulkan proses ini sengaja dikembangkan untuk memenuhi kebutuhannya orang-orang non teknologi yang ingin terlibat membangun software. Karena kalau ngomongin tentang software engineering nanti ketemu dengan UML, ketemu dengan hal-hal teknikal itu kan terlalu rumit, sehingga disederhanakanlah dengan framework yang simple ini. Ya. Gitu ya. Jadi besok suatu saat jika ketemu dengan teman yang lain, terus bilang dikasih tahu kalau itu udah nggak zaman pakai software engineering, pakai desain sprint aja lebih cepat. Nah, itu berarti belum tahu sejarahnya. Jadi desain sprint memang cocok untuk case-case tertentu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita tadi selesai dengan berkenalan dengan berbagai macam software proses membangun sebuah software yang ada banyak sekali ternyata. Kini tiba saatnya kita berkenalan secara singkat dengan software modeling. Modeling itu berarti membangun sebuah rencana, tapi lebih spesifiknya model ya. Jadi merencanakan database-nya nanti strukturnya bagaimana, kemudian interaksi antar user dengan user yang lain itu bagaimana, interaksi user dengan sistem bagaimana, itu ada modelnya. Nah, yang jadi problem adalah apa yang terjadi kalau kita memodelkan atau mencoret-coret suatu sistem tapi dengan bahasa kita sendiri. Pasti yang terjadi adalah kita paham, begitu kita disodorkan dengan teman atau orang lain atau bahkan relasi yang dari luar negeri, pasti akan bingung dengan konsep yang kita coret-coret. Nah, supaya tidak bingung, maka dipakailah standar yang sudah diakui secara internasional, disebut dengan Unified Modeling Language atau disingkat dengan UML. Inilah salah satu tools yang digunakan oleh banyak software engineer sebagai bahasa pemersatunya. Bahasa pemersatu. Nah, di dalam UML itu ada banyak diagram. Mulai dari use case, class diagram, entity relational diagram, ERD, kemudian ada data flow diagram, kemudian ada banyak yang lain. Dan yang harus diingat, tidak setiap software itu harus memiliki semua diagram. Ya, diagram itu tergantung kebutuhan. Nah, berikutnya ada satu momentum di mana ketika kita mendampingi tim dalam membangun sebuah software, kita dituntut untuk meningkatkan productivity dengan sangat cepat. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas, terutama merespon perubahan yang begitu cepat? Ada beberapa solusi, diantaranya adalah continuous integration, kemudian ada automated testing, dan ada automated deployment. Nah, ini bahasa-bahasa yang barangkali buat teman-teman yang sedang belajar di tahap pemula ini jarang didengar ya, tapi sekarang trennya sudah seperti itu. Jadi teman-teman mau tidak mau, cepat atau lambat, harus mengetahui lebih dalam mengenai tiga hal ini: continuous integration, automated testing, dan automated deployment. Mudah-mudahan di video-video berikutnya kita bisa membedah lebih dalam setiap bagian yang ada di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan overview atau helikopter view dari software engineering ini bisa melengkapi puzzle knowledge teman-teman, sehingga lebih memudahkan untuk belajar mengenai software engineering.
Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.